Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberdayaan diri dalam setiap kehidupan sangat membutuhkan perhatian-perhatian yang relatif harus dibutuhkan dari siapa saja. Kalau kita bekerja mandiri berarti kita harus menghitung berapa energi yang tentu harus kita persiapkan, materi apa yang perlu kita siapkan, dan yang paling penting semangat. Semangat itu merupakan satu kondisi yang harus dipertahankan dan perlu dipersiapkan dari waktu ke waktu. Sebagaimana kalau kita mempersiapkan pagi hari setelah kita mungkin sholat subuh, atau mempersiapkan untuk sholat duhur, atau asar, atau yang seterusnya, tentu harus diimbangi dengan semangat yang kuat untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ini mendirikan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tentu ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Tapi bonus waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, yang sehari semalam itu ada sekitar 1440 menit, 24 jam, dari 1 jamnya itu ada 60 menit. Ini membuktikan bahwa Allah ini telah memberikan kesempatan kepada manusia sebesar-besar kondisi, dan itu sangat membutuhkan sebuah konsentrasi yang luar biasa. Mengapa saya sampaikan ini? Karena pertimbangannya adalah bahwa saat ini sedikit sekali di antara kita yang mempunyai progres bekerja yang menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk menghitung. Kadang kita hanya mengarungi waktu dari pagi sampai petang, dari sore nanti sampai pagi lagi, ada yang lembur, dan ukuran lembur itu adalah ukuran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Padahal kalau kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita akan mendapatkan sebuah kondisi di mana kehidupan yang kita lalui ini kehidupan yang sangat terukur dan akan sangat teratur. Karena tentu kita akan melaksanakan kondisi bahwa kita ini bergerak adalah Allah yang menentukan. Kalau kita berpikir ya Allah yang menentukan. Kalau kita ada sesuatu yang harus kita dapatkan, maka itu adalah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sesuatu yang kita tidak tahu, atau tepatnya kita tidak mengerti akan hal tersebut. Ketika kita membiasakan diri untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang tentu kita harapkan kita rendah hati dalam mendapatkannya, maka kalimat mencari itu akan rendah kondisinya. Jadi antara kita dengan alam semesta ini harus koheren, harus mempunyai hubungan kondisi di mana kita memahami, oh ternyata rezeki saya itu sekian, Allah takdirkan saya mempunyai kemampuan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa ibu kita, itu kita tidak bisa memilih. Ya ibu kita ya orang yang melahirkan kita itu, ya bapak kita ya itu, saudara-saudara kita ya itu, istri kita ya itu. Artinya sudah terkondisi. Mengapa demikian? Ketika asumsi-asumsi ini bisa kita kondisikan dengan ranah yang lebih besar, maka hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, terutama di peradaban-peradaban yang sudah mulai ada pergeseran ini, di mana peradaban kode etik sudah mulai hilang, sopan santun sudah mulai hilang, tata krama sudah mulai tidak dihiraukan, saling menghormati sudah mulai hilang juga, saling menghujat itu dikondisikan, bahkan mengomentari sesuatu yang tidak perlu itu kadang-kadang juga dilakukan. Dan itu boleh-boleh saja menurut mereka yang sering seperti itu, karena aturan-aturannya memang mereka memahami sah
dan mereka fungsinya dalam kehidupannya seperti itu. Maka tentu kita harus kembalikan pada ulama Nusantara yang dulu. Ulama Nusantara itu pada zaman Wali Songo, mereka mengembangkan dan memposisikan agama serta budaya itu dalam ranah yang beriringan. Budaya tidak melukai agama, dan agama pun ketika mereka menyampaikan pada masyarakat itu tidak dengan berdarah-darah. Hebatnya ulama di Wali Songo atau Tanah Jawa ini atau di Nusantara ini adalah mereka mengembangkan aspek budaya dengan dilambari agama tanpa harus merusak momentum atau merusak cagar alam atau cagar budaya. Sebagai contoh, sebelum Islam masuk di Pulau Jawa, tentu agama Hindu, agama Buddha sudah ada di Pulau Jawa. Tetapi Islam masuk dengan cara-cara yang hikmah, tidak berdarah-darah, tidak diimbangi dengan peperangan atau yang lain. Ketika kita atau orang Islam mungkin berceramah atau menemui teman-teman kita yang non-muslim, mungkin Hindu, mungkin Buddha pada saat lalu, para Wali Songo saat lalu ketika dengan kesenian, baik itu wayang atau kesenian yang lain, teman-teman yang non-muslim itu senang hati menerima kita, menerima ulama, menerima wali dengan cara-cara yang baik. Karena mereka mempunyai daya tarik. Mereka mengembangkan agama dengan aspek sosial kultur yang tidak ada benturan-benturan. Sebagai contoh misalnya di Jawa Tengah ini atau di daerah istimewa Yogyakarta, ketika mayoritas muslim tapi mereka juga masih mempunyai candi Prambanan, masih mempunyai candi Mendut, masih mempunyai candi Borobudur, dan itu momen atau cagar budaya atau bagian-bagian yang tentu tidak dimiliki atau bukan miliknya orang Islam, tetapi miliknya orang-orang yang non-muslim, yaitu orang beragama Hindu atau beragama Buddha. Sehingga mereka tidak merasa bahwa adanya agama Islam itu melukai mereka. Adanya agama Islam mengancam kehidupan mereka. Agama Islam bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi mereka mengkondisikan sesuatu atau agama Islam ini bisa bermitra dengan mereka. Dan kerukunan antara umat beragama boleh-boleh saja dan memang diharuskan. Para kiai, para ulama atau guru-guru kita mencontohkan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang yang lintas agama dan lintas kepercayaan dan berlangsungnya dengan baik-baik saja tanpa harus saling menimbulkan peperangan atau menumpahkan darah dan yang lainnya. Sehingga ketika Wali Songo datang tahun 1450 sampai dengan 1500, itu dulu di Nusantara ini ada namanya Kerajaan Mojopahit, ada Kerajaan Singasari, ada Kerajaan Sriwijaya. Semua hilang dalam peta negara dan secara bertahap ada Kerajaan Islam, ada Demak Bintoro, ada Kerajaan Pajang dan seterusnya. Ada Kerajaan Mataram, dan ini menginspirasi bahwa memang terjadinya alih kekuasaan dengan berkembangnya Islam itu tidak melukai banyak pihak. Termasuk di Pulau Jawa ini, ketika orang-orang yang berkeyakinan lain sudah masuk ke agama Islam, kalau bahasa ngetren sekarang namanya migrasi, sudah mulai migrasi ke keyakinan yang baru dengan syahadat, dengan nonton wayang, dengan budaya-budaya yang baik,
dan budaya-budaya yang Islam tentu saja itu tidak menghilangkan cagar budayanya. Magelang masih ada Candi Borobudur, dan itu mereka yang merawat candi itu adalah orang-orang yang tidak semua keyakinannya sama dengan mereka, bahkan mungkin pekerjanya juga banyak yang muslim menjaga candi. Termasuk juga dampak positifnya adalah ketika di Bali. Di Bali ini ada masjid, ada musola, banyak juga di sana ada wali pitu. Dan wali pitu itu di Bali aman-aman saja. Pecalang-pecalang di sana juga mempunyai agama yang mungkin Hindu atau Buddha, tapi karena kita di sini orang-orang Islam ini menjaga cagar budaya mereka, menjaga apa bahasanya itu heritage ya, menjaga momentum yang bersejarah atau bangunan-bangunan bersejarah bagi mereka, sehingga imbasnya adalah mereka juga menjaga tempat kita. Sebagaimana di Papua, di NTT, di Kupang, dan seterusnya, di negara atau di daerah di wilayah-wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, kita ya aman-aman saja. Pada saat hari raya mungkin kita ibadahnya juga dijaga oleh mereka. Sebagaimana kalau di wilayah-wilayah sekarang, mungkin kalau pada saat hari raya mereka, mungkin TNI Polri ikut menjaga gereja ketika 25 Desember atau hari-hari yang lain. Mungkin juga teman-teman TNI Polri juga tidak semuanya muslim, tapi mereka juga ikut menjaga peribadatan umat muslim di masjid dan seterusnya. Itu mereka karena menghormati, saling membantu, saling menghormati, dan itu sah-sah saja. Sehingga tidak perlu kita mengkondisikan bahwa kalau kita tidak senang maka ya halal dam, ini halal darahnya dan seterusnya. Para kiai, para ulama telah mencontohkan hal-hal yang positif. Mereka kadang didatangi oleh teman-teman yang berbeda keyakinan, yang itu tujuannya adalah untuk bersilaturahim, saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dengan bermuamalah dan seterusnya. Dan jangan kita lupa bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah berhutang dengan orang-orang Yahudi, sehingga muamalah itu sangat dibolehkan dan tidak ada masalah, kecuali kalau terkait dengan hal-hal yang prinsip, misalnya ibadah, misalnya sholat, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan sama-sama. Diperkenalkan kepada generasi Z tentang pentingnya bagaimana kita bisa membantu dan membina sebuah kerukunan. Kita harus mencontoh wali-wali, mencontoh aulia Allah, aulia ilah, yang memang kita yakini bahwa mereka punya integritas yang baik, punya kepedulian yang baik. Kalau bahasa kita, mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Alangkah bahayanya ketika kita mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan sanad yang jelas tentang ilmu yang kita pelajari. Ini tentu juga harus mendapatkan perhatian. Tidak hanya sekedar memahami dan memperoleh sesuatu dengan cara-cara yang mudah, tapi bagaimana kemudahan itu bisa kita jadikan untuk lebih simpel lagi, memahamkan orang lain dengan cara-cara yang hikmah. Akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan kasuistis, permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kalau kita pelajari itu mudah, tetapi kadang ketika kita ketemu dengan orang-orang yang baru belajar itu segala sesuatunya menjadi rumit
karena mungkin dia mengatakan ada kiai A atau ulama A mengatakan boleh, yang B mengatakan tidak boleh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana segala sesuatunya harus mempunyai referensi yang jelas. Kita memang harus memahami sesuatu dengan sederhana, dengan mudah, dan dengan orang-orang atau dengan figur yang kita percaya pada tingkat keilmuannya. Sehingga tentu kita tidak terjebak dalam pola-pola yang kita sendiri tidak tahu. Akhirnya, kalau kita sudah bisa mensinergikan pengetahuan, budaya, dengan ilmu agama yang kita anut, misalnya saya Muslim, ya tentu segala sesuatunya harus kita kondisikan dengan cara-cara yang Islami. Tentu ini tidak akan membuat friksi-friksi di masyarakat. Ingat bahwa ulama kita ini berupaya memandang persoalan, mensikapi persoalan itu berdasarkan pada realitas kehidupan umat saat ini. Rekontekstualisasi harus dilakukan agar kehidupan ini semakin lama semakin baik. Karena apabila kita sudah mengembangkan proses-proses dengan diimbangi dengan kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, akan mewujudkan sesuatu yang baik. Dan monggo, sekali lagi, profesi apapun yang kita bidangi, maka jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang istimewa. Jangan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, tapi jadikanlah kita menjadi pribadi yang istimewa. Kalau kita menjadi guru, ya jadikanlah kita guru yang mempunyai kompetensi yang baik, yang mempunyai perlakuan yang istimewa, atau setidaknya kita mendapatkan kredibilitas yang baik dari murid-murid kita sebagai guru yang super, guru yang istimewa. Kalau misalnya kita menjadi pedagang, ya pedagang yang mempunyai aspek-aspek keilmuan perdagangan yang baik, sehingga siapapun yang berkomunikasi dengan kita atau customer atau pembeli atau pelanggan kita, itu mereka tidak akan merasa rugi ketika ketemu dengan kita. Jadi ketemunya mereka dengan kita adalah mereka bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, dan mengerti akan sesuatu dari waktu ke waktu, sehingga mereka bisa tahu, oh barang dagangan kita ini kualitasnya super, oh ini kualitasnya biasa-biasa saja, oh ini kualitasnya rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mereka tidak rugi ketika ketemu dengan kita. Kalau kita menjadi figur pejabat, ya pejabat yang merakyat, pejabat yang harusnya menjadi pelayan masyarakat, khotimul ummah. Mereka mampu menjadi pejabat yang istimewa. Jadi ketika nanti suatu ketika mereka waktunya habis atau kebetulan ada hal-hal lain sehingga jabatannya harus diselesaikan, baik secara cepat atau lambat, atau sesuai dengan waktunya, atau tidak sesuai dengan waktunya, mungkin kita meninggal atau seterusnya, mereka akan mengenang kita sebagai pejabat yang istimewa. Maka sekali lagi, jadilah kita sebagai pribadi yang istimewa dan tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Karena apabila kita menjadi pribadi yang istimewa, maka siapapun yang kita temui, maka insya Allah mereka pun juga akan menjadi sesuatu yang istimewa di dalam pribadi kita. Dan tentu tidak ada kata lain yang perlu bisa kita sampaikan, artinya segalanya bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ini, di saat musibah yang terjadi di dalam kehidupan, karena sekarang ini tidak ada namanya kawasan yang aman.
mungkin ada gempa bumi, mungkin kalau di lautan ya kapal yang tenggelam, mungkin kalau kapal terbang ya ada yang jatuh, mungkin kalau kereta api yang ada yang bertabrakan kereta api satu dengan yang lain, atau bisnis mungkin ada yang kerugian banyak atau rugi yang sedikit, mungkin kita ingin mendapatkan jodoh tapi kok lama sekali belum mendapatkan, sehingga kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini, di saat ini kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah memudahkan apa yang menjadi kesulitan kita dan segala sesuatunya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang mempunyai utang piutang yang belum selesai transaksinya, semoga Allah memudahkan dan memberikan kesempatan kita. Andai kata kita punya pinjaman, maka bisa punya kesempatan untuk segera mengembalikan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.